warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga harinya menyenangkan ya. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom ini. Dalam diskusi kali ini, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan sebuah judul yang bernama Bangkitkan Nasionalisme, Lawan Rasisme Terhadap Masyarakat Papua. Saya Ali Anissa Akbar yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun Novia Uliarta Nainggolan yang bertugas sebagai notulen. Sebelum memulai diskusi, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang perlu ditaati oleh semua anggota. Pertama, menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Tentunya dalam memberikan jawaban tidak ada jawaban yang benar maupun salah karena ini merupakan pendapat masing-masing anggota. Kedua, para anggota harus aktif serta kondusif selama acara berlangsung. Ketiga, para peserta diimbau untuk tidak menyela pendapat peserta lainnya. Terakhir, para peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan menghidupkan mikrofon jika sudah dipersilahkan. Baik, langsung saja kita memulai diskusi kali ini. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa rasisme kerap kali terjadi di Indonesia terkhususnya di kalangan masyarakat Papua? Kali akan dijawab oleh Novia, saya persilahkan Novia. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Novia Uliarta Nainggolan akan menjawab pertanyaan yang moderator lontarkan. Rasisme kerap kali terjadi di Indonesia terkhususnya di kalangan masyarakat Papua dikarenakan perbedaan fisik, warna kulit, dan bentuk postur dari suku Papua berbeda dengan suku di Indonesia yang lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa orang Papua pada umumnya berambut keriting dan berkulit hitam. Ini termasuk pada ras Melanesia. Bukan hanya dari segi itu saja, teman-teman. Orang Papua juga dianggap sebagai orang yang masih tertinggal atau kurangnya edukasi khususnya di pedalaman-pedalaman Papua yang masih sangat tertinggal atau bahkan sama sekali tidak tersedia sarana pendidikan. Serta tingginya angka kemiskinan yang dialami oleh pada orang Papua, dan hal inilah yang menyebabkan lahirnya sikap rasisme yang terjadi karena perbedaan orang Papua dengan suku-suku lainnya di Indonesia baik secara fisik maupun secara ranah pendidikan atau edukasi dan permasalahan lainnya yang terjadi pada masyarakat Papua tersebut. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Novia. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab oleh Beristra. Saya persilakan Beristra. Baik, saya Beristra Simamora. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Rasisme kerap terjadi karena kurangnya edukasi, representasi, toleransi, dan hidup di lingkungan homogen. Memang secara visual atau fisik, serta juga budaya kita berbeda. Tetapi jika seseorang menganggap dirinya sebagai orang Indonesia, seharusnya dia paham dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih Beristra. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam menghadapi masalah rasisme dan diskriminasi? Pertama kali akan dijawab oleh Ken. Saya persilakan kepada Ken. Terima kasih kepada moderator. Pendapat saya Kenneth Lingga. Pendapat saya kasus rasisme dan diskriminasi sangat bertentangan dengan Pancasila, terkhususnya pada sila kedua dan kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian, cara mengimplementasikan sila kedua yaitu dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, serta adat istiadat di lingkungan masyarakat. Kemudian, menjaga sikap dan senantiasa bersikap sopan dalam berbagai kondisi di lingkungan manapun. Menurut sila kelima, Pancasila ingin mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Tapi tanpa harus membeda-bedakan, masyarakat Indonesia harus bersikap adil kepada siapapun. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ken. Selanjutnya pertanyaan ini akan dijawab oleh Joshua. Kepada Joshua saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya Joshua akan menjawab pertanyaan ini. Berikut adalah cara mengimplementasikan Pancasila terhadap rasisme berdasarkan sila Pancasila. Satu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, secara tidak sadar kita akan takut untuk melanggar aturannya. Entah seberapa kecil pun dosanya, tidak akan dilakukan, seperti rasisme. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara Indonesia haruslah menghargai dan menghormati sesama kita. Walaupun berbeda ras, suku, agama, atau yang lain, kita harus tetap menghargai dan menghormati sesama kita. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila inilah yang sangat bertentangan dengan kasus rasisme. Jikalau seorang melakukan rasisme, berarti sama aja ia melanggar sila ketiga yang ada di Pancasila. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mungkin dalam sila ini lebih bertuju kepada tentang menanggulangi,
Dalam menanggulangi kasus ini, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam menangani kasus rasisme. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini, setiap rakyat Indonesia haruslah bersikap adil dan tidak ada boleh pandang bulu di antara rakyat Indonesia. Semua sama di mata hukum, baik yang miskin, kaya, kulit hitam, kulit putih. Begitu saja jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Joshua. Selanjutnya akan pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa di Indonesia dalam upaya pencegahan ataupun pengurangan rasisme terhadap suku Papua? Pertama kali akan dijawab oleh Kevin. Saya persilakan kepada Kevin. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Kevin Nenggolan akan menjawab pertanyaan. Sikap kita sebagai mahasiswa dalam mencegah dan mengurangi rasisme dalam hal ini terhadap suku Papua adalah yang pertama, mempunyai awareness atau sikap kesadaran bahwa kita harus memilah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, di mana sikap rasisme itu merupakan perbuatan yang buruk. Kedua, mempunyai sikap toleransi yang menghargai perbedaan, karena perbedaan inilah membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Tiga, sebagai mahasiswa, ikut serta dalam memberikan edukasi terhadap diri sendiri, keluarga, teman, maupun masyarakat, bahwa rasisme ini adalah masalah yang nyata dan harus kita lawan bersama. Keempat, menyadari adanya hak asasi manusia yang harus kita perjuangkan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk dihargai dan diperlakukan dengan adil. Sekian jawaban dari saya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kevin. Selanjutnya akan dijawab oleh Rifki. Saya persilakan kepada Rifki. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Saya Muluk Rifki Rosjon akan menjawab pertanyaannya. Seharusnya kita sebagai mahasiswa mendukung penuh pencegahan rasis terhadap saudara-saudara kita yang ada di Papua. Bagaimana kita bisa disebut warga dan mahasiswa yang baik jika kita tidak mendukung pencegahan rasis? Dan bahkan sebagian oknum mahasiswa terlibat dalam perilaku rasis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bentar, Bu. Ya, terima kasih kepada Rifki. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar konflik panas di Papua dapat berakhir? Pertama akan dijawab oleh Renata. Saya persilakan kepada Renata. Terima kasih kepada Alia sebagai moderator atas kesempatannya. Saya Renata Septina Damani akan memberikan jawaban. Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya berikut ini untuk konflik yang terjadi di Papua. Yang pertama ada penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Kekerasan dan terkhususnya yang terkait dengan konflik ini harus dihadapi dengan proses hukum yang fair atau adil, terbuka dan akuntabel. Yang kedua ada pendekatan kolaboratif. Pemerintah perlu melakukan upaya pendekatan tersebut karena masalah di Papua yang begitu kompleks, sulit diselesaikan, dan memakan waktu yang sangat lama, serta tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan solusi tunggal. Yang ketiga dan yang terpenting adalah menghilangkan tindakan rasialisme. Pemerintah menindak tegas semua pihak yang melakukan praktik rasialisme, terutama para intelektualnya, termasuk organisasi-organisasi yang masih melakukan aksi-aksi rasialisme terhadap suku Papua tersebut. Demikian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Renata. Selanjutnya akan dijawab oleh Cio. Saya persilakan Cio. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Cio Buru Sembiring akan menjawab pertanyaan moderator. Menurut Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara, pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Selain itu, dengan kondisi KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua, pemerintah harus mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog baik jangka menengah maupun jangka panjang, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya, atau juga dapat melakukan pendekatan keras dengan penegakan hukum. Negara harus menunjukkan pendekatan humanis dan menjauhi tindakan represif. Pendekatan penyelesaian konflik harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan. Pemerintah harus mencari titik temu dan membangun agar konflik di Papua segera berakhir, serta agar korban tak terus-menerus berjatuhan. Terima kasih. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Cio. Jawaban selanjutnya akan dijawab oleh Iful. Saya persilakan Iful. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya Saifullah Yusuf Sikumbang. Di sini banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk perdamaian di Papua. Besarnya perhatian Bapak Joko Widodo
bentuk meredakan konflik Papua. Berdasarkan cuplikan berita beredar, pemerintah telah berusaha mewujudkan tujuan NKRI dalam menyelenggarakan fungsinya, yaitu mempersatukan dan mempererat kesatuan Indonesia. Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Iful. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir, yaitu apa dampak yang ditimbulkan dari adanya sikap rasisme yang diterima oleh suku Papua? Pertama akan dijawab oleh Rana. Saya persilakan Rana. Terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan. Saya Rana Hafizah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari moderator. Yang pertama itu, dampak yang pertama, adanya perbedaan perlakuan yang diterima oleh mahasiswa perantauan Papua juga dialami oleh mahasiswa di salah satu kampus yang tidak diperbolehkan menyewa tempat kos dikarenakan pemilik kos takut akan stigma negatif yang selalu dibawa oleh orang Papua. Yang kedua, sering dianggap sebagai biang masalah dan perilaku brutal dan kehadiran mereka dianggap sebagai sumber masalah di masyarakat atau kampus. Sekian pendapat saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Rana. Yang terakhir menjawab adalah Roganda. Saya persilakan kepada Roganda. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan moderator. Yang pertama yaitu seperti salah satu contoh kasus ujaran rasis yang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sehingga mereka melakukan tindakan anarkis dan memakan korban jiwa sehingga barulah bidang provokator diproses hukum sampai tuntas. Yang kedua, kerusuhan akibat rasisme yang terjadi di Papua pada tanggal 19 bulan 8 2019 membuat kekhawatiran warga pendatang yang ada di Papua seperti yang dilaporkan oleh pendatang yang bernama Safwan Asari. Ia mengatakan sejumlah fasilitas umum dibakar dan dihancurkan oleh beberapa oknum pengunjuk rasa. Sementara itu, massa juga membakar kendaraan roda 4 di salah satu ruas kota Manokwari, Papua Barat, Senin 19 bulan 9. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum mengakhiri diskusi kami pada siang hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kami kali ini. Indonesia adalah negara yang majemuk, memiliki beragam suku, ras, agama, dan bangsa. Hal ini mewajibkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bersikap toleran terhadap seluruh ras dan etnis yang ada di Indonesia. Jika masalah rasisme yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia non-Papua terhadap orang Papua terus berlanjut, maka bangsa Indonesia tidak pernah belajar untuk mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita bersikap toleran untuk menjaga keutuhan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dengan ini berakhirlah diskusi kami. Kami memohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun jawaban. Dengan ini saya tutup diskusi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.